ngobrol santai. Dan edisi kali ini adalah edisi spesial. Mengapa spesial? Kali ini kita akan mengupas perjalanan 15 tahun karir Bapak Epik Hadi Rudiatmo. Beliau adalah mantan wakil wali kota Surakarta yang mendampingi Bapak Jokowi dan kemudian melanjutkan menjadi pemimpin Kota Solo, wali kota Surakarta. Dan kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Gendro Pramono. Beliau adalah Kabag Pemerintahan Kota Surakarta. Kita pengen melihat seperti apa perjalanan beliau di pemerintahan Kota Surakarta. Halo Pak Gendro, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Pak Gendro, Ya, Pak Gendro bisa ceritakan bagaimana awal mengenal Pak Rudi? Ya, jadi mengenal beliau ini saat beliau menjadi wakil wali kota Surakarta tahun 2005 ya. Waktu itu. Kemudian waktu itu saya masih jadi lurah di Ketelan. Kemudian yang kedua, sosok Pak Rudi ini salah satu pemimpin yang istilahnya lembah mana. Dalam arti dia itu sangat menyamakan dirinya dengan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian di dalam setiap kegiatan-kegiatan seremonial, beliau ini tidak mau misalnya diladeni dan sebagainya. Kalau bisa dia sendiri seperti itu. Kemudian di dalam memimpin ini, beliau ini istilahnya tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Tidak pernah marah dalam arti setiap ada persoalan itu selalu dibicarakan dengan santun, kemudian menghargai seperti itu. Sehingga seperti budaya orang Jawa Pak ya, santun. Jadi mungkin secara keseluruhan. Ya, sehingga kami selaku ASN, selaku anak buah beliau ini tidak pernah sungkan untuk komunikasi, tidak pernah sungkan untuk curhat dan sebagainya. Itu salah satu apa istilahnya jiwa yang dimiliki beliau yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Kemudian di dalam melaksanakan tugas beliau ini tidak pernah istirahat. Dalam arti seluruh tenaga pikiran ini untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini dibuktikan bahwa baik itu sore, baik itu pagi, tengah malam, hampir sampai subuh, ini beliau kadang masih di wilayah seperti itu. Karena saya lurah, jadi saya tahu. Kemudian apabila ada insiden, ada kejadian, nah ini pernah satu cerita unik ya. Waktu saya setelah jadi lurah di Ketelan, saya tugas di Kadipiro tahun 2007 itu wali kotanya masih Pak Jokowi ya Pak? Masih Pak Jokowi. Kemudian Solo itu Solo Utara ya. Jadi 2007 kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi lurah Kadipiro, karena di Ketelan kan kecil. Kadipiro kelurahan yang sangat luas dengan jumlah penduduk 50.000 lebih. Kemudian ada insiden kejadian waktu itu banjir bandang di 2007. Dalam sejarah itu di daerah Banyuanyar ya Pak ya? Kadipiro, Banyuanyar itu tidak pernah banjir, tapi waktu itu banjir. Nah kemudian beliau ini sampai tengah malam itu sampai pagi itu di situ. Kemudian mencari penyebabnya ini apa gitu. Tapi ternyata penyebabnya itu karena jembatan Komplang itu tengahnya masih ada cagaknya, sehingga ada barongan yang Kelly istilahnya. Bukan sampah ya Pak ya? Barongan itu bonggol pring itu loh Mas. Nah itu terbawa air kemudian ganjel di cagak tengah jembatan Komplang itu. Nah sehingga menutup kali Anyar. Nah sehingga waktu itu banjir meluap hampir wilayah Banyuanyar, Sumber, Kadipiro sebagian itu banjir. Nah kemudian solusinya itu harus jembatan Komplang itu cagak tengahnya ini harus diambil. Jadi tidak pakai cagak tengah. Kemudian itu sehingga setelah itu terus tidak banjir lagi. Kemudian secara keseluruhan kota Surakarta itu mulai 2008-2009 yang daerah-daerah kota itu selalu banjir. Kemudian beliau ini kalau menyelesaikan masalah ini secara global, jadi tidak
satu-satu. Tidak apa istilahnya, tidak satu tempat secara keseluruhan. Kemudian di tahun 2000, mulai tahun 2015-16 ini mulai dicari apa penyebabnya, sehingga beliau melihat secara keseluruhan bagaimana saluran yang ada di kota Surakarta, sehingga waktu itu akhirnya diputuskan bahwa semua saluran yang ada di kota Surakarta harus dibenahi dengan secara holistik, dalam arti secara keseluruhan. Ya. Nah, saat ini kita rasakan mulai tahun 2018, 19, 20, 21 tidak pernah banjir. Tidak pernah banjir. Iya, kalau kita lihat hampir seluruh Indonesia saat ini banjir. Tapi Solo alhamdulillah. Nah, ini satu contoh keberhasilan beliau ini menyelesaikan masalah itu secara menyeluruh. Gitu, ya. Kemudian beliau ini mempunyai visi 3 WMP. Jadi waras, wasis, warap, mapan, dan papan. Nah, ini salah satu visi andalan beliau ya Pak ya? Iya, ini andalannya beliau ini, ya, ini 3 WMP itu. Waras itu dalam arti sehat baik rohani dan jasmani, sehat dalam perbuatan, sehat dalam warasnya itu. Kemudian wasis, pinter juga, bukan hanya pendidikannya, jadi pinter dia patuh hukum, pinter dia bagaimana mengelola, misalnya kalau dalam rumah tangga ini, dalam arti itu. Kemudian waras itu bukan waras perutnya saja, jadi waras pengetahuan, waras pengalaman, ya seperti itu. Nah, kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan ini yang menjadi apa istilahnya, bagaimana beliau bisa tahu permasalahan-permasalahan ini dengan Sonjo Wargo. Sonjo Wargo ini kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat. Sonjo Wargo ini istilah beliau itu kulaan masalah. Jadi Pak Wali ke masyarakat ini mencari masalah-masalah apa yang dihadapi ke masyarakat. Kemudian dalam Sonjo Wargo itu Pak Wali sudah mengajak istilahnya dinas-dinas terkait. Apabila ada masyarakat mengatakan bahwa Pak di sana itu banjir karena ini, langsung dinas PUPR, Bu masalahnya ini, besok dilihat ditangani seperti itu. Pak di sana ada masalah ini, kemudian dinas yang lain masuk. Jadi justru malah dari Sonjo Wargo ini Pak Rudi sebagai wali kota saat itu bisa mendatangi secara langsung, mendengar secara langsung. Iya, jadi di kelurahan warga dikumpulkan, kemudian yang banyak berbicara ini warga, gitu. Jadi ada yang ngunek-ngunek ke Pak Wali diterima dengan baik, ada yang ngeritik program beliau ini diterima dengan baik. Jadi sehingga disingkat Sonjo itu sinau orang nesu, jagongan ngomong-ngomong, katanya gitu. Jadi mereka memang belajar tidak marah karena nanti diunek-unek ke warga, dikritik warga, ini belajar tidak marah. Baik, ini keren sekali pemirsa. Jadi filosofi yang Pak Rudi ambil ini adalah sama seperti porsi kita adalah kita punya telinga 2 dan caping bulat, dan beliau mau mendengarkan masyarakatnya. Jadi istilahnya gini, beliau ini kan mempunyai 3 prinsip. Jadi mendengar, melihat, dan berbuat. Dari mendengar itu dalam rangka Sonjo itu, melihat setelah ada masukan dari warga, kemudian dilihat di mana, kemudian baru mengambil kebijakan. Oh, ini berarti yang harus dilakukan adalah ini, seperti itu. Berarti sama seperti dokter ya Pak ya, Iya, itu baru kemudian diagnosis dulu, kemudian baru actionnya apa ini. Iya, jadi nanti dalam memberikan obat tepat gitu. Ya. Kalau begitu mendengar langsung berbuat ternyata salah. Iya, salah sasaran Pak ya. Sing didengar itu nangis, anak nangis, langsung dikasih obat ternyata bukan jatuh, mungkin karena lapar gitu. Sehingga harus tepat apa yang harus dilaksanakan. Kebijakannya harus tepat sekali. Ya. Untuk pemimpin memang harus mau mendengar. Sonjo Wargo ini ternyata berhasil gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian beliau ini selalu mengatakan bahwa pangkat itu hanya sampiran, bondo itu hanya titipan, nyawa itu hanya gaduan. Jadi kalau kita jadi manusia itu harus berbuat baik, walaupun pendapat orang nanti tidak baik terhadap kita, tapi kita tetap harus berbuat baik. Itu yang sulit dicari, dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Jadi walaupun kita berbuat baik semaksimal mungkin, tentu bahwa dari sekian banyak itu tidak
memuji, tapi malah mungkin alah wi pencitraan alah wi gitu. Tapi beliau tidak akan sakit hati. Itu yang apa istilahnya, yang saya serap, yang saya amati dari beliau. Luar biasa. Terus kan pokoknya wong menilai kita jelek tidak masalah, yang penting kita selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik, itu kata mutiaranya. Dan Pak Hendro kan saat ini menduduki kursi tanggung utama pemerintahan. Artinya bisa dapat hubungan secara langsung kepada Pak Rudi Mersani. Siap. Atas bagaimana kesan-kesannya terhadap Pak Rudi selama menjadi bawahan? Ya, jadi kalau saya menilai Pak Rudi ini, menurut saya loh ya, ini beliau ini bisa sebagai bapak, bisa sebagai sahabat, gitu, bisa sebagai teman, gitu. Jadi bapak di mana beliau selaku istilahnya kepala rumah tangga di kota Surakarta. Menjadi teman, mungkin saat kita dengan teman itu ngobrol, saat kita teman main, dan mereka ini juga senang bercanda. Jadi enggak, kalau kadang kan kalau namanya menghadap wali kota kan kita takut, kita tidak pernah itu. Jadi kita ini dianggap wis anu konco, nang kantor ya pimpinan seperti itu. Dan Pak Rudi bisa menempatkan hal itu ya Pak. Iya. Porsi-porsinya di Kemudian mana? sebagai sahabat kita bisa curhat. Iya. Ya, ada masalah apapun, beliau itu tidak pernah istilahnya orang usah dibicarakan, tidak, kita dibicarakan. Macam. Menurut Pak Hendro, kesan yang tidak bisa dilupakan dari Pak Rudi apa? Jadi gini, pesan saya yang tidak pernah jadi lupakan. Jadi beliau ini kan seorang pemimpin di mana nomor HP-nya ini disebarkan ke seluruh masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat ini bisa mengakses langsung tanpa ajudan, langsung ngebel beliau gitu. Suatu saat main tenis bareng dengan saya. Kemudian, "Loh Pak, dompet kuntek isine Pak." Loh, kok ada telat Pak? Lah, wingi enek wong njaluk dibayari njuk rapot. Lah iki mau enek wong operasi sesar ra iso mbayar. Iya. Enek wong mlebu rumah sakit ra iso mbayar. Dan itu dibayari dari operasional beliau. Jadi beliau tidak menikmati uang pribadi beliau ya? Iya, jadi yang harusnya operasionalnya untuk beliau ini di apa ya istilahnya disisihkan untuk membantu masyarakat. Istilahnya dipiurkan untuk seluruh masyarakat seperti itu. Luar biasa. Iya. Kemudian juga apa yang paling berkesan ini, beliau ini di dalam jabatan ini beliau tidak pernah sama sekali untuk yang mau dilantik menjadi ini harus bayar ini, itu tidak ada sama sekali. Artinya di kota Surakarta selama secara keseluruhan tidak ada jual beli jabatan. Tidak ada namanya. Karena saya mulai dari lurah, jadi sekcam, jadi camat, jadi kapak, itu saya belum pernah mengeluarkan sepeser pun untuk masalah jabatan. Beliau ini kan di dalam menyampaikan pidato-pidato atau mungkin pengarahan-pengarahannya selalu menggunakan singkatan-singkatan, dan itu dapat dipahami seperti kemarin joglo, jejak ora goyah kan ora goreh. Jadi kalau ASN itu jejak dalam arti sesuai dengan aturan, itu tidak mudah goyah, tidak mudah diiming-iming uang, tidak diiming-iming suap dan sebagainya. Nah itu jadi jejak ora goyah, ora goreh, dan tidak gampang putus asa. Tidak gampang putus asa. Ya. Pak, ini jujur Pak. Ya. Selama menjadi bawahan, pernah nggak dimarahi Pak? Saya merasa belum pernah. Jadi istilahnya kalau Pak Rudi itu nggak pernah langsung kamu itu gini, nggak pernah. Itu saya rasakan. Berarti 15 tahun lebih mengikuti beliau itu saya belum pernah dimarahi. Karena memang apa yang diperintahkan beliau ini tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang neko-neko. Kemudian kami selaku yang diberi tugas ini menjaga sebaik mungkin agar ini bisa dapat kita laksanakan, kita lakukan sebaik mungkin sehingga tidak mengecewakan beliau. Baik. Yeah. Terakhir Pak, Ya. untuk Pak Rudi apa nih pesannya untuk beliau? Jadi jadi pesan untuk Pak Rudi ini, karena beliau sudah bertekad nanti setelah purna dari wali kota ingin tetap mengabdi kepada Solo. Harapannya bahwa
pemikiran beliau, sumbangsih beliau ini masih sangat dibutuhkan untuk Solo. Sehingga kalau beliau masih kersa untuk istilahnya memberikan apa ya istilahnya mendukung, kemudian mengawasi, kemudian memberikan masukan kepada Surakarta atau Kota Solo, kami yakin Solo akan tambah maju. Karena saat ini Solo sudah menjadi kota paling nyaman ditinggali se-Indonesia. Dan kota layak untuk anak-anak ya Pak ya? Iya, kota layak anak karena sudah mendapat predikat. Ya. Kemudian yang kedua bahwa Solo ini sudah 10 kali WTP. Jadi wajar tanpa pengecualian ini adalah pemberian penghargaan tertinggi tentang bagaimana mengelola keuangan daerah. Mengelola keuangan Ya, daerah. ini sudah 10 kali. 10 kali. Baru Solo mungkin di Indonesia yang 10 kali. Gitu. Baik. Ini menuju ke 11. Ya. Bapak kan sangat paham betul di pemerintahan Kota Surakarta. Ya loh. Kira-kira prestasi apa sih yang menonjol dari Pak Rudi selama menjabat? Prestasi beliau yang menonjol itu tadi bahwa kegiatan-kegiatan itu difokuskan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Misalnya dengan Proda. Proda itu adalah pensertifikatan tanah yang ditempati masyarakat yang belum mempunyai hak hukum. Itu dilakukan hampir seluruh kelurahan. Karena saya yang ditugasi itu. Sehingga ada yang punya tanah 10 meter, 12 meter, tapi mereka mempunyai hak hukum atas tanah itu. Sehingga itu merupakan aset yang paling berharga bagi mereka. Gitu. Dan sangat berdampak sekali bagi masyarakat. Iya. Nah nanti biasanya arahan beliau, iking gue satu sekolah ke, itu pun sudah dibantu untuk ngelengkan dengan Bank Solo, Bank Jateng itu. Jadi mereka butuh selawi juta, dengan sertifikat ini bisa gitu untuk nambah modal usaha mereka, mungkin untuk kegiatan anaknya dan sebagainya. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Ya. Pak Indro Ya. atas kedatangannya, dan saya dengar Bapak sebetulnya hari ini adalah ada agenda di Semarang tapi mau meluangkan acara. Iya. Karena memang saya ingin mencurahkan isi hati saya selama Pak Rudi 15 tahun memimpin. Kemudian yang kedua, dalam memimpin ini Pak Wali dan Pak Wakil itu tidak ada pernah bersuara, ada pernah selenting bahwa mereka ini ada crash. Nah itu yang menjadi yang jadi apa bisa ya, harmonis tuntunan ya, harmonis dari awal sampai akhir. Ya. Dan dengan Pak Pur 8 tahun lebih. 8 tahun. Nah itu tidak pernah terjadi Pak Pur mbak Pak Rudi bentrek, Pak Pur mbak Pak Rudi marah-marah, tidak ada. Jadi itu. Jadi mereka ini selalu harmonis, selalu berjalan, bisa membagi tugas masing-masing. Baik. Ya. Baik pemirsa, ikuti kami terus, kita jeda pada berikut.